adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak senang banget akhirnya kita bisa berkumpul kembali meskipun secara virtual untuk bisa kembali memuji dan menyembah nama Tuhan serta belajar lagi tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak yakin kalian pasti pernah dengar apa yang namanya Hari Pentakosta. Apa sih Hari Pentakosta itu? Yaitu adalah peristiwa di mana tercurahnya, di mana turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus Kristus serta kepada orang-orang percaya, termasuk kita semua ketika kita mengimaninya. Nah, Roh Kudus itu seringkali diibaratkan atau disimbolkan sebagai api. Maksudnya adalah ketika kita menerima Roh Kudus ke dalam hati kita jadi memiliki api yang begitu berkobar-kobar di dalam hati kita. Kita jadi punya semangat, kita jadi punya iman yang begitu burning untuk bisa mengenal dan mau bersemangat mengenal lagi siapa itu Tuhan kita. Siapa itu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita akan lebih kenalan lagi sama siapa itu Roh Kudus melalui firman Tuhan yang akan didengarkan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu dulu. Mari kita menyanyikan lagu Apinya Berkobar Dalam Hatiku bersama-sama. Bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan atas kesehatan dan hari-hari yang telah Engkau berikan, berkat-berkat yang begitu banyak telah Engkau berikan kepada kami, meskipun di tengah pandemi ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang sertai dan Tuhan yang pimpin seluruh aktivitas ibadah kami dari awal hingga akhir. Berikan kami hati agar kami bisa fokus mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mungkin dalam 1 minggu ini kita tentunya pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Entah kita melawan orang tua, entah kita juga bermalas-malasan ataupun yang lainnya. Aku mengajak adik-adik untuk kita semua mengakui dosa kita dengan menyanyikan lagu Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak
sebagaimana adanya. Jiwaku sungguh bercela, darah-Mu pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah Gemeluh. Ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami. Kami telah melakukan perbuatan yang melukai hati-Mu, baik kami melawan orang tua kami bermalas-malasan, ataupun kami suka marah-marah dengan adik kakak kami dan lain sebagainya. Tolong ampuni kami, kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya, dan tolong kami untuk kami terus menjadi anak yang taat kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Di Hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan untuk kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik, dan berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk
mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, masih ingatkah kalian bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-murid, yaitu Tuhan Yesus akan memberikan penolong bagi mereka. Penolong itu yang akan menolong mereka, menghibur mereka, dan juga mengajar mereka, serta memberikan kekuatan kepada murid-murid untuk bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, siapa penolong itu? Ya, benar, penolong itu adalah Roh Kudus. Pada bacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13, di situ diceritakan mengenai peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta ini adalah peristiwa turunnya Roh Kudus, tercurahnya Roh Kudus pada orang percaya. Nah, adik-adik, waktu itu ketika semua orang percaya berkumpul di satu tempat, mereka mendengar suatu bunyi yang sangat nyaring seperti tiupan angin yang keras. Lalu mereka melihat ada lidah-lidah seperti nyala api yang ada di kepala mereka. Kemudian penuhlah mereka semua oleh Roh Kudus. Mendengar bunyi yang sangat keras tadi itu, banyak orang berkumpul dan mereka terheran-heran karena orang-orang percaya tersebut bisa berkata-kata dalam bahasa mereka tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Adik-adik, murid-murid juga merasa sangat senang karena mereka sudah menerima Roh Kudus, yaitu Roh yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada mereka. Dan karena mereka sudah menerima Roh Kudus, murid-murid juga bisa untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan telah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu, kita juga mau untuk bersukacita dengan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan atau perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya, adik-adik bisa menceritakan kepada orang-orang terdekat adik-adik atau teman-teman ataupun orang tua tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Misalnya, ketika kita sedang sakit, kita berdoa agar Tuhan menolong dan menyembuhkan kita. Dan benar, Tuhan menolong kita sehingga kita bisa sehat lagi.
kita bisa ceritakan kepada orang lain. Contohnya juga kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan pada saat kita mengerjakan tugas. Tuhan menolong kita sehingga kita bisa mengerjakan tugas dengan baik dan memperoleh nilai yang bagus. Atau mungkin adik-adik juga bisa menghibur teman yang sedang sedih, ataupun orang tua, ataupun keluarga kita. Kita bisa katakan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus yang akan selalu menghibur kita ketika kita sedih. Nah, hal-hal sederhana itu bisa loh kita ceritakan kepada banyak orang agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Yuk adik-adik, mari kita ceritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang sudah kita rasakan kepada orang-orang terdekat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, ajar kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang taat, sehingga Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk masa COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami semua. Tuhan juga mau memulihkan seluruh dunia, terlebih negeri kami ya Tuhan. Tuhan juga berkati dari Bapak Presiden sampai dengan tiap-tiap rumah tangga, agar Tuhan kami bisa terus bersama-sama Tuhan untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan berkati kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami juga sukacita, agar kami Tuhan boleh terus nantiasa berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.